Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa saham untuk besok ya, tanggal 12 April 2022. Jadi pada saat saya bahas ini adalah penutupan untuk besok ya. Saya mulai langsung, ini bagian kedua. Tadi saya sudah bahas bagian pertama. Linknya untuk bagian pertama ada di video deskripsi di bawah ini ya. Saya mulai langsung dengan yang pertama adalah AGII. AGII sudah pernah saya bahas. Terakhir saya bahasnya kasih area target price-nya 1840 sudah terlewati ya. Jadi hari ini dia masih naik lagi. Kira-kira yang sudah punya bagaimana? Yang sudah punya ya tinggal pasang aja trailing stop-nya ya. Di sini kalau kita perhatikan sebelumnya swing high-nya di sini ya. 2100 dia sempat naik ke atas kemudian turun gagal ya. Yang belum pasang untuk trailing stop-nya silakan pasang di area, sebentar ya saya gambarkan, kurang lebih di sekitar sini ya. Ini kan 1970 ya. Jadi saya agak dekatkan di 19 pakai acuan ini aja ya. 1930 high-nya kemarin ya. Hari Jumat ya. Tanggal 8 April. Jadi yang sudah punya jangan lupa kalau belum pasang trailing stop-nya ya di 1930 dan maksimum di 1840. Artinya kalau dia turun di bawahnya 1840 lebih baik jual dulu semuanya. Kemudian yang belum punya kalau mau buy ada dua pilihan. Kalau mau buy on weakness karena dia bentuknya inverted hammer dan ekornya panjang ke atas. Ya memang ada potensial pembalikan arah tapi nggak pasti ya. Nah strateginya di sini yaitu kita buy high sell higher ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2000 kita buy naik ke atas 2100 tambah lagi atau average up ya. Berikutnya kalau kita perhatikan ya, kalau dia berhasil naik lagi Pak Sunar, dia berarti all time high. Kira-kira di mana? Ya ini saya pakai acuan setelah 2100. Target berikutnya 2300 ya seperti itu ya. Jadi bayinya bertahap aja naik ke atas 2140 tambah lagi atau setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kalau mau tambah lagi atau average up. Itu yang buy high sell higher karena uptrendnya masih cukup bagus ya. Nah, kira-kira yang sudah punya jangan lupa trailing stopnya atau stop lossnya di 1930. Kalau misalnya nggak berani beli sekarang ada dua pilihan. Belinya bertahap aja kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 2000 ya, atau tunggu di area buy interest kurang lebih di area di sini saya gambarkan 1840 dan 1715 ya, itu area buy on weakness-nya. Jadi kalau dia koreksi di bawah 1840 atau 1715, kalau dia berhasil rebound barusan kita buy. Kalau dia belum berhasil rebound atau mantul ya kita jangan buy dulu ya. Nah ada aksi korporasi apa Pak Sunar? Ada untuk AGII saya nggak tahu ya, terus terang aja saya nggak ngikutin beritanya. Untuk AGII cek aja ya, kalau yang tahu beritanya silahkan tulis di kolom komentar ini ya. Kenapa kalau kira-kira AGII naik tinggi ya, seperti itu ya. Apakah hubungannya dengan SRTG ya, sahamnya melambung tinggi, wah ini kok sahamnya diborong SRTG kok naik juga gitu ya. Ya saya nggak tahu juga ya seperti itu ya. Tapi yang di sini saya fokusnya ke pergerakan harganya saja. Jangan lupa pasang trailing stopnya dan stop loss. Kalau mau buy bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif. Kurang lebih seperti itu cukup ya. Berikutnya untuk TPIA. Nah, ini TPIA sudah saya sebutkan target 11.000 sudah tercapai ya. Jadi sebenarnya untuk TPIA ini sudah sering saya sebutkan ya dari tahun lalu. Memang ciri khasnya untuk TPIA ya, kalau dia berhasil naiknya itu dia sopan ya, berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Tapi kalau dia sudah mulai turun, dia turunnya juga berhari-hari, berminggu-minggu ya, dan juga dia bisa turun dalam. Jadi hati-hati aja apakah ada aksi korporasi, right issue, atau ini saham repo saya nggak tahu ya. Tapi di sini saya kasih target berikutnya di 11.500 dan 12.000. Kalau yang mau buy sekarang, buy hasil akhir silakan ya. Buy-nya bertahap aja, setiap lipatan Rp50 atau Rp100 kita tambah lagi atau average up. Tapi kalau turun jangan di average down ya. Jadi pasang trailing stopnya atau stop loss-nya kalau dia turun di bawah 11.000 ya. Kita mulai jualan. Kalau turun lagi di bawah 10.500 lebih baik jual dulu semuanya. Kalau misalnya mau buy on weakness ya tetap tunggu di area 9.500 yang saya gambarkan. Jadi yang ngikutin saya ini sebenarnya area buy on weakness sudah saya sebutkan ada dua area di sini ya. 9.500 dan 8.600. Yang di sini nggak dikasih ya. Memang sempat dikasih tapi kalau Anda buy ngikutin harusnya masih profit ya. Anda pasang trailing stopnya. Kemudian kalau gagal ya jual dulu. Di sini area buy on weakness berikutnya sudah saya sebutkan juga. Buy on weakness itu kalau dia koreksi rebound boleh buy ya. Nah, kalau posisi sekarang buy on weakness-nya ya tetap sama aja ya. Saya nggak rubah-rubah 9.500 dan 8.600. Artinya kalau dia koreksi di bawahnya 9.500 seperti ini ya. Nah, kalau dia berhasil rebound atau mantul barusan kita buy. Buy-nya bertahap aja, setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita boleh tambah lagi atau average up. Jadi kalau
TPIA ini memang naiknya lumayan rapi lah ya, seperti anak tangga gini ya. Menurut saya sih masih ada peluang naik lagi, masih ada target price berikutnya di 11.500 dan 12.000. Kalau misalnya takut ketinggian ya belinya bertahap aja atau buy on weakness atau pilih saham yang lainnya, kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk BHIT. Ini kenapa Pak Sunar kok tiba-tiba naik? Terus terang aja saya nggak tahu beritanya ya, kenapa kok tiba-tiba naik tinggi. Kok nggak salah sih terakhir katanya ada gandeng dengan Microsoft atau apa gitu ya, digitalisasi bisnisnya. Terakhir cuma itu aja sih kalau saya bikin stok kalau baca dari stock newsnya ya. Tapi saya nggak tahu, di sini saya fokusnya ke pergerakan harganya. Nah, kira-kira hari ini kan lumayan rebound Pak Sunar, volumenya lumayan tinggi. Nah, kira-kira bagaimana ini target price-nya sebenarnya untuk BHIT ini sudah pernah saya gambarkan ya. Ini adalah istilahnya semacam round di bottom ya. Dia berhasil breakout sebelumnya, tapi target price-nya 81 gagal ya, kemudian dia koreksi. Nah, kalau mau buy sekarang, ini buy sudah saya sebutkan di 66 dan 59. Artinya kalau dia sudah mulai berhasil naik ke atas 59, boleh silakan buy, tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Pasang stop loss-nya di 52. Tapi kalau dia naik lagi ke atas 66, boleh tambah lagi, atau average up naik ke atas 69 tambah lagi ya, seperti itu. Memang ada yang takut, Pak Sunar ini sebelumnya dia naik ekor panjang kemudian dia turun lagi ya. Pasang aja stop loss-nya di 52 atau 57 ya, pakai acuan low di sini. Tapi kalau kita lihat volumenya sih masih lumayan bagus ya, walaupun ya asing di sini kelihatannya jualan ya di sini. Tapi saya fokusnya ke pergerakan harganya saja. Kalau misalnya takut ya belinya bertahap aja, tunggu naik ke atas 66 aja lebih baik ya. Kalau sekarang sih masih resiko juga. Memang sebelumnya gagal, tapi kita jangan terlalu ragu ya. Walaupun sebelumnya gagal, kalau seperti ini ya, dia gagal turun ya. Tapi kalau dia breakout lagi bukan berarti pasti gagal, tapi bukan berarti ya pasti berhasil enggak ya. Yang penting adalah pasang trailing stop dan stop loss sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan ya. Kurang lebih sih cukup ya. Untuk BHIT jangan terlalu banyak, fluktuasinya tinggi, volumenya juga seringkali timbul tenggelam, jadi hati-hati jangan terlalu banyak. Kalau nggak berani resiko ya pilih saham yang lainnya ya, kurang lebih seperti itu. CMNT bagaimana Pak Sundar, apakah masih bagus? Garisnya sudah saya berikan. Selama dia di atas 1165 masih ada kemungkinan ke 1250, itu resisten terdekatnya. Kalau mau buy on weakness tunggu di 1070, artinya kalau dia koreksi di bawah 1070 berhasil rebound barusan kita buy. Masih tetap sama ya, ini area buy on weakness yang saya sudah sebutkan sebelumnya. Jadi ngikutin saya seharusnya sudah buy mulai dari 1070 ke atas ya. Kalau dia dari bawah berhasil rebound barusan buy. Kalau sekarang kalau nggak berani ya tunggu aja buy on weakness lagi di 1070 atau buy high sell higher. Jadi strategi di saham itu ada dua, buy low sell high atau buy high sell higher. Naik ke atas 1200, target price berikutnya di 1250. Kalau berhasil naik lagi ya target price berikutnya di mana ya 1300 ya, kurang lebih seperti itu ya. Setiap kelipatan Rp50 ya, mudah-mudahan aja lancar. Kurang lebih cukup. Berikutnya plan. Gimana ya Pak Sunar, sudah pernah Pak Sunar bahas tapi dia naik turun. Nah ini kira-kira dia mau naik atau enggak sih Pak Sunar ya? Memang saya sudah sebutkan sering banget ya, naik ke atas 83 boleh mulai spekulasi buy. Ya ternyata kok gagal lagi ya. Ya kalau buy-nya 83 ke atas buy, masa kalau turun beberapa poin masih belum sampai 10% karena keburu-buru jual ya, stop loss-nya terlalu dekat. Jadi memang stop loss maksimumnya ya pakai acuan 68 atau kalau mau tengah-tengahnya di 77 ya, di sini ya saya gambarkan lagi ya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh karena dia sudah berhasil naik ke atas 83 tapi stop loss-nya pasang di 77. Buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya, karena ini masih cenderung downtrend-nya masih kuat ya. Walaupun ada yang bilang mungkin Pak Sunar ini asing kok akumulasi nih naik ya. Saya fokusnya di pergerakan harganya, bukan dari asing beli atau jualnya. Jadi walaupun asingnya beli banyak sebanyak-banyaknya, tapi kalau harganya nggak naik-naik malah turun lagi ya percuma ya. Yang kita mau kan yang penting kita profit, bukan yang penting asing beli atau enggaknya atau asing jualan. Ya, belinya bertahap aja, naik ke atas 85 tambah lagi, naik ke atas 88 tambah lagi. Ya mudah-mudahan sukses. Nah, paling tidak ya seharusnya sih target 92 ini tercapai lah. Kalau dia berhasil breakout ke atas 83, memang sebelumnya gagal. Kita jangan terlalu kaku, kalau sebelumnya gagal belum tentu kali ini gagal juga ya, kurang lebih seperti itu. Berikutnya BSML, memang jarang saya bahas ya, volumenya seringkali timbul tenggelam. Cuma ini saya bahas karena lumayan menarik sih sebenarnya, seperti anak tangga di sini ya. Nah kalau yang sudah punya pasang aja trading stopnya di 1070. Kalau misalnya ini saya gambarkan support berikutnya di 725 ya. Kalau misalnya takut Pak Sunar ini jangan-jangan breakout terus kemudian gagal ya, tunggu aja buy on weakness-nya di 725 kalau misalnya mau buy ya. Tapi jangan terlalu banyak, ini seringkali volumenya hilang ya, seperti ini ya, naik tinggi terus volumenya hilang.
Khawatirnya volumenya kalau hilang, kita kalau mau take profit atau pasang trailing stop nggak bisa jual ya, karena volumenya tiba-tiba hilang. Nah, jadi ini resikonya tinggi. Kalau yang nggak berani ya lebih baik pilih saham yang lainnya. Kalau yang mau buy high sell higher, tunggu aja sekalian kalau dia berhasil breakout ke atas 1185 seperti itu ya. Nah, kira-kira kalau naik lagi, kira-kira target price berikutnya di mana Pak Sunar ya? Saya coba gariskan Fibonacci extensionnya ya. Yang ingin tahu mengenai Fibonacci retracement dan Fibonacci extension bisa nonton, ada 3 video edukasi ya di video deskripsi di bawah ini ya. Jadi targetnya di sini yang terdekat adalah 1360 kurang lebih ya. Di sini dia akan menguji resisten Fibonacci extension 107,2% ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 1185, yang berani buy hasil higher silakan, dan terlalu banyak ya. Target terdekatnya di 1360-an kurang lebih ya. Kalau dia berhasil naik lagi ya, dia masih memungkinkan ke 1950-an ya. Jadi masih ada target tingginya ya. Belinya bertahap aja. Kalau takut lebih baik tunggu buy on weakness di 725. Kalau dia berhasil rebound kita buy ya, mantul ya istilahnya, atau pilih saham yang lainnya. Kurang lebih cukup. Saya nggak tahu apakah ada aksi korporasi apa, silakan cek beritanya ya, seperti itu ya. Berikutnya Pakuwon sudah saya bahas. Area buy on weakness sudah saya sebutkan ya di analisa saham mingguan kalau salah ya, atau harian sudah saya sebutkan. Buy on weakness-nya di 484 dan 468. Artinya kalau dia turun di bawah 484, kalau dia berhasil rebound atau mantul kita buy ya, naik ke atas 55 tambah lagi ya, atau average up. Nah, posisi sekarang yang belum punya, kalau mau buy boleh nggak Mas Senar? Boleh ya, buynya bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atas 530 boleh tambah lagi atau average up. Target price berikutnya masih memungkinkan ke 560. Kalau naik lagi ya berikutnya ke 600 ya. Ini kalau kita gambarkan 600 kurang lebih sekitar area di sini ya. Jadi untuk Pakuwon ini dia selama dia bertahan di atasnya 505 masih cukup bagus potensialnya untuk breakout ke atas 560 ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau misalnya takut ya tunggu aja buy on weakness lagi di 484 dan 468. Buy on weakness itu artinya kalau dia koreksi berhasil rebound barusan kita buy. Nah, seperti ini kita lihat ya, kalau dia rebound ternyata dia gagal Senar. Turun lagi, kemudian penutupannya kok di atasnya ya. Kalau kita buy di 484, ketika dia berhasil rebound ya pasang stop lossnya di 468 ya, seperti itu ya, 468 dan 454 maksimum ya, kurang lebih strateginya seperti itu. Jadi garis-garisnya ini fungsinya ganda untuk pemasangan trailing stop dan stop loss, kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk Mika ya. Mika memang sebelumnya saya sudah punya, tapi hari ini saya jual ya Mika ya, kena trailing stop terusan aja, tapi saya belum buyback. Rencananya saya mau buyback kalau dia berhasil breakout ke atas 2450 ya. Jadi saya lanjut buy high sell higher. Tapi kalau sudah kena trailing stop saya belum buyback. Kalau misalnya mau buy, tunggu aja buy on weakness di 2350 atau 2270, tetap ya ada 3 area, 2350, 2270 dan 2200. Ini sudah saya gambarkan sebelumnya ya. Ini trailing stopnya, garis-garisnya trailing stopnya ya. Jadi kalau buy on weakness ya, kalau dia turun berhasil rebound barusan kita buy-nya bertahap aja. Kalau yang sudah punya, kalau mau tambah lagi atau buy high sell higher, kalau yang belum punya ya, atau sudah kena trailing stop seperti saya ya, naik ke atas 2450 beli buy, berikutnya setiap lipatan 50 atau 100 rupiah boleh tambah lagi atau average up, target price-nya di 2600 ya, kurang lebih seperti itu. Itu untuk Mika ya. Kalau kita perhatikan yang lainnya untuk Silo ya, dia masih menguji resisten juga kurang lebih seperti ini ya. Jadi untuk Mika ini sebenarnya uptrendnya masih cukup bagus kalau kita lihat di bulanannya ya. Ini masih satu candle hijau. Memang sebelumnya, wah ini satu bulan dia hijau, berikutnya merah. Ya sebenarnya sih belum tentu ya, walaupun di sini kita lihat ya hijau tebal ya, tapi dia merah, masih low-nya masih higher daripada bulan lalu, masih cukup bagus. Dan kalau kita lihat dari weekly-nya ini sudah 4 minggu hijau ya. Nah apakah berhasil naik lagi ya? Makanya itu boleh buy high sell higher ya, naik ke atas 450 buy. Kayaknya bertahap aja atau tunggu buy on weakness di area 2350 dan 2200 kurang lebih seperti itu ya. Ini untuk weekly-nya tadi ya. Kelihatan seperti itu weekly chart-nya. Nah ini kurang lebih untuk daily chart-nya seperti itu. Ya kurang lebih cukup ya. Ini sudah totalnya ada 16 saham untuk besok tanggal 12 April 2022. Jadi perlu saya ingatkan, memang yang saya bahas ini bukan berarti rekomendasi pasti buy atau rekomendasi sell, enggak ya. Jadi jangan salah paham. Yang saya gambarkan adalah trennya bagaimana, apakah masih downtrend atau uptrend. Sejauh ini untuk Mika dia masih cukup bagus uptrendnya ya, seperti itu ya. Jadi istilahnya saya gambarkan uptrendnya seperti apa, kemudian supportnya di mana, resistennya di mana. Kalau sudah punya sahamnya, kira-kira pasang trailing stopnya atau stop lossnya di mana ya, seperti itu ya. Kalau belum punya, kalau mau buy
buy weakness-nya di mana, kemudian kalau misalnya dia breakout, kalau buy weakness-nya tidak dikasih ya kita buy high sell higher ya. Kurang lebih seperti itu strateginya. Yang barusan join channel Saham Profit jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Jangan lupa nonton yang bagian pertama ya. Kurang lebih cukup sekian.